mendampingi kami pada hari ini. Sampaikan ucapan terima kasih. Saya ke dokter spesialis, bobotnya lebih besar. Nah, itu saya tulis itu antara 2,5 sampai 12. Itu wajar, tapi biasanya itu bisa lebih, tergantung pada faktor cara kita berbeda. Lanjut ke spesialis, jadi itu mereka membantu kami, saya masih di dinas kesehatan untuk mengkaji kurang lebih tenaga kesehatan mulai dari dokter spesialis atau subspesialis sampai dengan nakes lainnya itu kira-kira berapa range-nya ada di luar itu saya kira. Ada di luar aturan itu, ya Pak. Nah inilah yang kemudian berdasarkan klaim yang diajukan dan telah A. diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat 2 paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim. Poin 4A ini optimalisasinya sebenarnya kita inginkan sehingga pihak BPJS hadir pada hari ini sebenarnya untuk seperti yang kita lihat tadi jelaskan bagaimana skemanya sebenarnya, dan ternyata memang skemanya tadi tidak perlu ada lagi keraguan terhadap BPJS. Padahal gitu ya, selama ini berjalan dengan tertib ya klaim BPJS. Iya betul, alhamdulillah kalau gitu sih. Kolaborasinya berjalan dengan baik ya, betul. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari kemarin waktu paparan waktu pada saat wajib DKI itu, peran dinas kesehatan juga sangat perlu sebenarnya. Termasuk kita bahas sedikit masalah obat-obatan kemarin. Kenapa klaim BPJS-nya agak besar? Karena ternyata ketersediaan obat itu tidak ada, habis, sehingga terpaksa ditebus di apotek dengan harga yang lebih tinggi. ya itu yang begitu. Jadi saya pikir sudah clear. Untuk hari ini buat saya clear. Dengan rapat ini sudah clear. Tidak ada lagi ada curahan ya. Nanti apa? Di Manokwari cuma dengan harga sekian pasal lebih tinggi karena uang balik lagi edukasinya juga itu yang perlu kita optimalkan sebenarnya, sehingga di sini kita mau tahu sebenarnya seperti apa peran dinas kesehatan untuk hal-hal seperti ini, termasuk kemarin tentang apa yang digambarkan tadi Pak Direktur, seperti apa peran dinas kesehatan supaya hal-hal itu hal seperti apa itu kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Itu terima kasih. Bisa dipanggil semua oleh Pak Gubernur setelah teman-teman dokter spesialis menghadap Pak Gubernur, kemudian sehari sesudahnya kita dipanggil untuk bersama-sama untuk membahas masalah rumah sakit ini yang permasalahan sebenarnya masalah insentif yang dikatakan turun, kemudian dikaitkan lagi dengan dengan status rumah sakit yang turun kelas, kemudian sekarang sudah naik kelas kembali, dan sebenarnya sudah ada titik temu sebenarnya untuk teman-teman medis yang bergabung dalam komite medis untuk bisa melaksanakan tugas di rumah sakit provinsi Papua Barat. nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya hanya mengutip saja di pasal 76 tentang kewajiban BPJS Kesehatan membayar klaim. Yang pertama, ayat 1 pasal 76, FKRTL atau rumah sakit, ini akronim dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap. Atau yang kita pahami bersama-sama adalah rutin setiap bulannya. Bulan pelayanan ini pelayanan diberikan, maka pengklaimannya diajukan bulan depan. Itu yang dinyatakan periodik dan lengkap. Yang kedua, BPJS Kesehatan harus mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL dan diterima BPJS Kesehatan. Bapak Ibu kalau dicatat, poin 2 ini adalah berita acara pertama kali yang kita singkat dengan berita acara serah terima klaim. Sebenarnya banyak hal yang harusnya kita bicarakan pada rapat dengan pendapat pada siang hari ini sampai sore hari ini. Cuma memang kita batasi karena kita agenda yang kita bahas memang khusus pada permasalahan yang timbul di RSUP dengan ada keterkaitan dinas kesehatan dan BPJS. Untuk itu memang kami sengaja mengundang dinas kesehatan dan BPJS serta rumah sakit umum provinsi supaya semuanya kita bisa dengar dengan jelas. Semoga pada hari ini apa yang menjadi permasalahan itu kita bisa selesaikan sama-sama. Dan satu pertanyaan sebagai pamungkas untuk Pak Dir sudah disampaikan dan beri pemahaman kepada mereka Pak Dir ya. Ya, itu yang perlu kita dengar sebenarnya. Semoga komunikasi saja mungkin yang kesimpulan kita mungkin komunikasi saja mungkin yang kurang
kurang terjalin dengan baik sehingga ada permasalahan seperti ini. Kita sangat berharap juga ada sisi positif dari permasalahan yang muncul ini. Ke depan ada beberapa hal-hal yang perlu kita dorong. Yang pertama mungkin karena saya juga berpikir kemarin BPJS mungkin ada masalah ini. Ternyata dari disampaikan tadi kepala BPJS, malah kita kasih apresiasi buat kepala BPJS. Karena apa yang disampaikan tadi, memang sudah diatur situ dan berjalan dengan baik selama ini. Apa yang menjadi pengetahuan kita, klaim BPJS tidak terbayar selama beberapa bulan ternyata tidak betul. Melalui ini kita menghindari ada fitnah yang muncul. Apa diri itu ternyata tidak mau mendengar apa yang jadi keluh kesah di rumah sakit, terus BPJS ternyata tidak jelas menjalankan tugasnya dengan baik, dinas kesehatan sendiri tidak bisa mengontrol dengan baik sehingga permasalahan ini dibiarkan. Dari rapat dengar pendapat ini semua bisa terkuat dan kita kasih apresiasi buat BPJS sudah melaksanakan PPS dengan baik. Terus yang tadi lagi ada rekomendasi untuk Pergub standar gaji dan insentif itu perlu tadi sampaikan sama Pak Kadis, sudah ada pembicaraan bupati-bupati dengan gubernur sendiri supaya kita bisa mendorong ulang kembali tentang standar dan insentif gaji seperti itu. Terus yang masalah yang timbul tadi ada saran dari BPJS tentang dokter spesialis berdasarkan data yang ada selama ini rujukan yang paling tinggi seperti itu baru untuk kita dengar bersama supaya setidaknya menghemat masalah klaim juga ya hadir ya. Termasuk juga realisasi anggaran itu sebenarnya nanti Pak Kadis kita bicarakan sendiri ya, karena itu banyak sebenarnya. Cuma yang perlu kita percepat itu masalah obat dan alat sebenarnya. Kita tidak ingin ada kejadian luar biasa ternyata kita tidak siap tentang itu. Seperti itu ya. Termasuk yang kita bicarakan kemarin di launching kemitraan JKN dan KIS, masalah obat juga masih menjadi permasalahan ketersediaan. Terus menaikkan IP rumah sakit kemarin dari C ke D kembali ke C, bagaimana kita berpikir lagi untuk menaikkan. Pak Gubernur sendiri pernah sampaikan juga ya waktu kita paripurna PBN, bagaimana supaya IP rumah sakit itu bisa dinaikkan. Itu saja mungkin yang kita bahas pada hari ini. Kembali kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Bapak Dr. Alwan Dimosan beserta jajarannya, Kepala BPJS Dr. Yusuf Stiono beserta jajarannya, Direktur SUP Dr. Arlo beserta jajarannya sudah menghadiri undangan kami, dan apa yang kita hasilkan hari ini mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi, jangan sampai kita kumpul lagi untuk membicarakan hal yang sama, karena PR kita di bawah masih banyak sebenarnya. Jadi dan setelah ini nanti kami akan tersendiri RSUP dan Dinkes tersendiri untuk kita bahas masalah realisasi dan pengawasan anggaran APBD 2025. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Tapi setelah ini mungkin kita minta waktu kepada Kepala Dinas dan Pak Dir untuk 5 menit waktu untuk teman-teman sendiri untuk berbicara. Terima kasih dengan ucapan alhamdulillah puji Tuhan. Rapat dengan pendapat kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih tersampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rapat dengan pendapat pada sore hari ini kita tutup bersama.